Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, namanya dangdut memang asik buat bikin goyang. Tapi di Pasuruan, goyangan penonton berujung adu jotos. Dua kelompok penonton baku hantam karena gara-gara bersenggolan saat berjoget. Tawuran antar kedua kelompok terjadi saat acara dangdutan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1096 di lapangan Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kedua kelompok yang terlibat tawuran saling adu jotos di tengah lapangan. Diduga kuat, kedua kelompok saling bersenggolan saat berjoget hingga memicu tawuran. Tidak ada korban jiwa dalam keributan. Setelah petugas mengendalikan situasi, acara pun berlanjut hingga selesai. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kelangkaan BBM bersubsidi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara kian parah dalam 2 bulan terakhir. Ratusan kendaraan antri berjam-jam di SPBU hingga aktivitas dan penghasilan warga terganggu. Ratusan kendaraan harus antri berjam-jam di SPBU yang masih menjual BBM bersubsidi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga mengaku harus antre karena sudah 2 bulan terakhir BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar sulit didapatkan. Selain harus mengantre, warga juga harus datang lebih pagi karena menjelang siang SPBU sudah kehabisan stok BBM. Ada sih bang, tapi sama aja bang. Sama juga kondisinya gini. Ya, sama semua bang, kalau SPBU. Ini udah berapa lama ini gini terus ini bang? Ini mah udah lama banget nih. Yang jelasnya 2 bulan inilah bang, yang parah begini ini, terus? Iya bang. Akibat antre di SPBU, warga mengaku aktivitas mereka terganggu dan penghasilan juga ikut menurun karena kehabisan waktu mengantri di SPBU. Dari sidak yang dilakukan pihak DPRD beberapa waktu lalu, didapat kelangkaan terjadi karena pasokan BBM yang terbatas. Pihak SPBU hanya mendapat jatah 8 ton BBM untuk Pertalite maupun solar, sementara kebutuhan BBM di Mandailing, Natal sudah melampaui jatah yang diberikan Pertamina. DPRD mendesak pemerintah daerah Mandailing, Natal segera menyurati Pertamina agar mendapatkan tambahan kuota BBM. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Warga Penjaringan, Jakarta Utara punya cara jitu mencegah tawuran pemuda di wilayah mereka. Usai jeda berikut. Asap misterius muncul dari bawah tiang listrik hingga menggegerkan warga di Jalan Muhammad Nail, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Tak hanya itu, hasil pemeriksaan ternyata masih ada aliran listrik dari bagian bawah tiang dan membuat warga khawatir. Petugas pemadam menggali bagian bawah tiang listrik untuk mencari sumber asap di Jalan Muhammad Nail, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Namun sayang, setelah penggalian sedalam setengah meter, upaya tersebut tak berhasil. Dari keterangan warga, kepulan asap terjadi sejak Minggu sore. Kondisi ini membuat warga resah, apalagi ada aliran listrik di bagian bawah tiang. Untuk sementara, pihak Damkar Kota Depok mengimbau warga tidak mendekat lokasi kepulan asap untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Dari Depok, Jawa Barat, Yuhriski iNews melaporkan. Sementara itu, longsor terjadi di perumahan Baim Residence, Gang Kerupuk, Cipayung Jaya, Depok. Meski tidak ada korban jiwa, namun longsor menyebabkan dapur warga ambles dan rusak total. 2 keluarga dilaporkan terdampak akibat longsor. Warga berharap ada penanganan dari pemerintah agar peristiwa serupa tidak terulang. Usai kejadian, korban sempat melakukan penyisiran dan mencari dokumen penting yang terbawa akibat longsor ini. Sebelumnya dilaporkan pada bulan Februari lalu, turap perumahan ini juga longsor. Niat hati ingin gaya menjemput kekasihnya dengan mobil mewah, seorang remaja 15 tahun malah menabrak motor dan rumah warga di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Akibatnya, mobil mewah ringsek pada bagian depan. Warga geger setelah sebuah mobil mewah jenis SUV menabrak bagian depan rumah di kawasan Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Mobil ternyata dikendarai oleh seorang remaja 15 tahun yang diketahui masih belajar mobil dan mengaku baru saja menjemput teman wanitanya di kawasan Kuricang 18.
Saat tiba di lokasi, pengemudi mengaku melaju kencang dan terkejut ada pemotor dari arah berlawanan. Akibatnya sopir menabrak motor lalu menghantam tembok warga hingga mobil ringsek pada bagian depan. Sementara itu motor sempat terseret 3 meter hingga ringsek. Kasus ini pun diselesaikan secara kekeluargaan. Informasi berikut hendaknya menjadi peringatan bagi orang tua agar selalu mengawasi putra-putri terutama saat hidup terpisah dari keluarga. Seorang santri di Lumajang, Jawa Timur keracunan parah hingga lumpuh akibat bercanda dengan teman yang memberinya minuman berisi cairan air keras. Dewangga Eza Naufal Aliusen asal desa Tempeh, Tengah, Lumajang, Jawa Timur, kini hanya bisa terbaring lemas di atas tempat tidurnya. Berat badan bocah usia 13 tahun ini turun drastis hingga tersisa hanya 24 kg. Organ pencernaannya tidak bisa lagi mengolah makanan karena luka serius. Kondisi memprihatinkan Dewangga terjadi usai ia menenggak cairan asam klorida atau HCl yang ditaruh di dalam botol minuman kemasan oleh teman sesama santri pada tanggal 10 Juli 2025 lalu. Peristiwa itu terjadi di Pondok Pesantren Asy-Syarifi, tempat Dewangga menempuh pendidikan sebagai santri. Dewangga dan 2 orang temannya tertipu oleh perbuatan iseng santri lain yang sengaja menaruh air keras di botol minuman kemasan dan diberikan kepada mereka. Dari 3 korban, hanya Dewangga yang mengalami dampak serius. Pihak pondok pesantren telah berupaya bertanggung jawab dengan membantu biaya perawatan korban selama di rumah sakit. Pondok pesantren juga telah mengeluarkan santri yang memberikan cairan HCl kepada korban. Kasus yang dialami Dewangga kini ditangani Unit Reskrim Polsek Tempe. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pembangunan kawasan Garuda Wisnu Kencana di Bali menyisakan masalah bagi warga desa Ungasan, Badung, Bali. Warga setempat protes karena kehilangan akses jalan sejak pembangunan kawasan tersebut. Keberadaan Garuda Wisnu Kencana di Badung, Bali menjadi masalah bagi ratusan pemilik rumah di sekitarnya. Warga dari Banjar Adat Giri Dharma terutama sempat beramai-ramai memblokir akses menuju ke kawasan wisata ini. Bukan tanpa sebab, warga protes karena sejak pagar GWK dibangun, mereka kehilangan akses keluar masuk perumahan. Saat peninjauan, anggota DPRD Badung menemukan gapura warga yang dibatasi, akses keluar masuk yang diblokir, bahkan jalan yang menyempit akibat pembangunan pagar. DPRD kemudian meminta agar pagar GWK dibongkar. Namun, melalui rilis tertulis, pihak GWK menyayangkan terbitnya rekomendasi itu. Pihak GWK menyatakan telah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar dan merasa berhak mendirikan pagar di atas tanah milik PT Garuda Adimatra Indonesia itu. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, daripada adu jotos di jalanan, anak muda di Penjaringan, Jakarta Utara lebih pilih adu tinju di atas ring. Bukan untuk mencari musuh, tapi untuk menyalurkan energi dan cegah tawuran. Warga Penjaringan, Jakarta Utara antusias saat menyaksikan pertandingan tinju yang digelar di Rumah Susun Mawar Minggu siang. Sebanyak 112 peserta, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, bersemangat mengikuti acara ini. Total ada 56 laga yang dipertandingkan pada kejuaraan tinju amatir ini. Kegiatan yang digelar oleh komunitas anak muda Penjaringan Bersatu ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tawuran yang marak terjadi di Jakarta Utara. Para juara pada turnamen tinju amatir ini akan memperoleh sertifikat dan medali penghargaan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.